Yang saya hormati Dr. Haja Megawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur. Begitu pula sebaliknya, semoga ibu dosen, yaitu Ibu Haja Megawati, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Muhammad Zainuri, mahasiswa dari Prodi Pasca Sarjana, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Nah, seperti apa presentasi? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, pengertian daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Inggris atau manage, yang artinya mengurus, mengatur, mengelola. Nah, manajemen sumber daya manusia itu secara bahasa ada dua pengertian, ada dua. Apa? Manajemen dan sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia adalah aktivitas serta tata cara dalam mengelola, mengatur, memanage atau mengurus sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, siapa yang diurus? Ya, sumber daya manusia itu sendiri, atau pelakunya, atau orangnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Edi Sutrisno. Di situ dijelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Yang kedua, menurut Armstrong, bahwasanya manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai pendekatan strategis serta koheren dalam sistem pengelolaan berbagai macam aset organisasi yang paling bernilai untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut Barry Kurzweil, manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu. Kemudian yang keempat, menurut Kaswan, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari manajemen sumber daya manusia itu ada 5 poin. Apa saja 5 poin? Yang pertama, apa yang harus diatur? Yang kedua, untuk apa tujuannya diatur? Yang ketiga, mengapa harus diatur? Yang keempat, siapa yang mengatur? Atau siapakah yang harus mengatur? Yang kelima, bagaimana mengaturnya? Oke. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, apa yang harus diatur? Jadi di sini yang harus diatur adalah semua unsur manajemen dan aktivitas yang ada di dalamnya.
means, methods, material, machine, dan market. Itulah yang harus diatur dari manajemen tersebut. Selanjutnya, apa tujuannya diatur? Untuk apa diatur? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil secara maksimal dengan sumber daya yang minimal. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi faktor produksi. Yang ketiga, untuk kesejahteraan pimpinan dan karyawan. Yang keempat, untuk perbaikan manusia dan keadilan sosial. Jadi sangat jelas dari keempat poin tadi tentang tujuan diaturnya suatu manajemen daripada sumber daya manusia itu sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan dari apa yang menjadi keinginan manajemen tersebut. Oke, selanjutnya, mengapa harus diatur? Ini penting. Kenapa harus diatur? Agar 6M tadi yang di awal itu dapat berdaya guna lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, lebih produktif lagi, sehingga tercapai hasil yang optimal. Tentunya sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Oke, selanjutnya, siapakah yang harus mengatur? Nah, di sini yang mengatur adalah pimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi atau di dalam perusahaan atau di dalam lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi jelas, yang mengatur adalah pimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun yang ada di dalam lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya, bagaimana seharusnya untuk mengaturnya? Atau mengaturnya bagaimana? Tentunya untuk mengaturnya yaitu dengan melalui proses dengan urut-urutan daripada fungsi manajemen itu sendiri yang terdapat POAS. Apa itu POAS? Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sehingga keempat inilah yang akan menentukan proses tersebut atau untuk mengaturnya. Oke, selanjutnya, dari rumusan masalah tadi, saya mengambil contoh, misalnya saya sebagai perilaku manusia yang menjalankan usaha, atau saya mempunyai usaha, di mana usaha itu bergerak di bidang kuliner misalnya, atau makanan. Nah, tentunya dalam hal tersebut dibutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Itu udah mutlak, nggak bisa ditolak. Selanjutnya apa? Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengontrol agar apa? Hasilnya dapat dikelola dengan sebaik mungkin, secara baik dan benar. Oke, seperti itu. Kemudian, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yakni rangkaian proses pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan ketenagakerjaan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan dan organisasi. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Sutrisno itu ada 10. Yang pertama, pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Nah, kemudian di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia.
ada dua. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Secara khusus, tujuan daripada manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mengoptimalkan kegunaan, yakni tingkat produktivitas semua pekerja dalam organisasi yang ada atau lembaga pendidikan. Yang kedua, secara khusus artinya di sini sebuah departemen sumber daya manusia yang telah membantu para manajer lini atau fungsional yang lainnya. Agar apa? Agar bisa mengelola para pekerja lebih efektif. Nah, selanjutnya tujuan daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu untuk menciptakan SDM sumber daya manusia yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebuah perusahaan atau organisasi yang ada di dalamnya itu secara kolektif dan efisien. Mengorganisir sumber daya manusia ya yang ada di dalamnya tersebut agar mempunyai komitmen, agar mempunyai kepercayaan dalam bekerja, sehingga hasilnya yang didapatkan akan menjadi jelas. Yang terakhir, kesimpulan daripada manajemen sumber daya manusia itu sebagai usaha meningkatkan efisiensi baik secara waktu, tenaga, pikiran. Kemudian apa? Untuk peningkatan efektivitas dalam bekerja, dalam mengelola, dalam memanage. Ya. Selanjutnya apa? Produktivitasnya, loyalitasnya. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kepuasan dalam pelayanan itu akan terpenuhi, sehingga bisnis yang ada di perusahaan atau yang ada di organisasi akan meningkat secara keseluruhan. Kemudian peran daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri akan semakin luas dan lebih strategis posisinya. Nggak sekedar dari administrasi saja, tentunya dari operasional. Peran sumber daya manusia itu sendiri harus lebih ditingkatkan lagi dan difokuskan. Demikianlah presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia atau mengelola tentang sumber daya manusia, khususnya yang ada di dalam perusahaan atau di dalam lembaga pendidikan, yang pelaksanaannya khususnya dari profesi itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan-kekurangan di dalam menyampaikan materi tersebut. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.